Bapak Ibu, teman-teman pemuda, apa kabar? Senang sekali bisa kembali kita bersama-sama melaksanakan ibadah Pelkat sesuai usia kategorial kita masing-masing. Dan untuk melengkapi ibadah yang sementara kita laksanakan saat ini, kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Jika sudah mempersiapkan bahan bacaan Alkitab kita dari Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 10, mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan yang terus-menerus menunjukkan kasih setia-Nya kepada kami. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, Allah yang mati dan bangkit bagi keselamatan kami semua. Allah yang boleh memberikan waktu yang terbaik bagi kami untuk melaksanakan ibadah Pelkat dalam rumah kami ini. Bersyukur karena Tuhan memberi kelayakan bagi kami. Ketika Tuhan melayakkan kami semua mau mengimani. Ibadah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Ibadah ini boleh menjadi kesaksian bagi seluruh dunia bahwa Tuhan yang kami imani di dalam Yesus Kristus adalah benar-benar Allah yang hidup. Sehingga firman yang kami terima ini, itulah yang akan kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami semua, sekalipun kami lakukan dari dalam rumah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan membuat firman-Nya mampu menyentuh siapa saja, dan kiranya firman itu lebih dulu menyentuh kami semua yang bersama-sama melaksanakan ibadah Pelkat pada hari ini. Bersabdalah bagi kami Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari perhatikan Alkitab kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula." Demikian pembacaan Alkitab. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak Bapak Ibu sekiranya nanti bisa membaca pada pasal 3 ayat 7 sampai ayat 8.
Di pasal itu, pada 2 ayat itu, kita akan melihat bagaimana bangsa Niniwe merespon pemberitaan penghukuman yang telah disampaikan oleh Yunus kepada mereka. Setelah bangsa ini mendengar apa yang disampaikan oleh Yunus, maka Raja Niniwe memberi perintah agar baik manusia maupun hewan ternak supaya berselubung kain kabung sambil berseru dengan keras kepada Allah, dan mereka harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Umat Tuhan, kain kabung ini dipakai menjadi tanda baik bagi diri dan semua orang yang melihat bahwa mereka yang mengenakan kain kabung ini bersungguh-sungguh dalam menyesali segala perbuatan mereka yang telah mengakibatkan dosa di hadapan Allah. Pada ayat 10 di pasal 3 itu kita juga akan melihat bagaimana sikap Allah terhadap bangsa Niniwe yang melakukan pertobatan ini. Pada ayat 10 tertulis ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Umat Tuhan, dari pasal 3 ini kita bisa melihat sikap bangsa Niniwe dan sikap Allah terhadap apa yang dikerjakan oleh bangsa Niniwe. Nah, bacaan kita dalam ibadah Pelkat di minggu ketiga sesudah Paskah memperlihatkan bagaimana sikap Yunus kepada Allah. Bagaimana sikap Yunus kepada Allah yang telah mengerjakan satu perkara besar dalam kehidupan bangsa Niniwe. Pada ayat 1 bacaan kita dikatakan bahwa Yunus marah. Ia marah terhadap siapa? Ternyata ia marah kepada Allah yang telah mengutusnya ke Niniwe. Ia marah kepada Allah yang telah menunjukkan kasih setianya kepada satu bangsa yang pada waktu itu dikatakan berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Nah, Bapak Ibu, sikap yang Yunus tunjukkan kepada Allah ini dilakukan ternyata hanya karena satu alasan. Mari perhatikan ayat 2 dalam bacaan kita. Di situ tertulis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Umat Tuhan, benar bahwa Allah telah menunjukkan kasih setianya kepada bangsa Niniwe karena mereka bertobat. Tetapi sikap Yunus dengan kemarahannya, apakah itu pantas? Itu sama sekali tidak pantas. Sikap Yunus yang marah kepada Allah tidak pantas ia tunjukkan kepada Allah yang ia sendiri akui memiliki kasih setia yang luar biasa besar bagi siapa saja. Nah, umat Tuhan, mengapa sikap Yunus yang marah kepada Allah ini tidak pantas? Sebab bagi Yunus sendiri Allah telah menunjukkan kasih setia yang luar biasa ajaib baginya. Kasih setia yang nyata melalui sebatang pohon jarak. Mari perhatikan bacaan kita dalam Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu, apakah dalam doa Yunus meminta Allah memberikan sesuatu untuk menaunginya karena ia sementara menanti? Apakah dalam doanya Yunus meminta sesuatu untuk meredam, bahkan menghilangkan amarahnya tadi? Ternyata dalam doanya Yunus tidak meminta apapun. Yunus tidak meminta Tuhan menaunginya, memberinya kesejukan, Tuhan menghilangkan amarahnya diganti sukacita. Tidak ada doa yang seperti itu. Yunus tidak berdoa untuk itu.
ia malah meminta Allah mencabut nyawanya. Jemaat Tuhan, di minggu ketiga sesudah Paskah ini, bagaimana kondisi kita? Apakah kita terus bersemangat mengerjakan segala sesuatu dari rumah? Bagaimana dengan ibadah ritual dan ibadah aktual yang semoga makin giat kita laksanakan? Semoga makin bersemangat kita menjalankannya. Semoga kita makin bertumbuh di dalam Yesus Kristus dan semakin nyata juga melalui cuitan, komentar dalam postingan kita di media sosial milik kita. Nah, di minggu ketiga sesudah Paskah ini, bagaimana suasana hati kita? Apakah kehidupan beriman sebagai orang percaya terus kita jalani dengan rasa syukur kepada Allah sekalipun pergumulan tetap menjadi bagian hidup kita, bahkan bersama-sama di waktu-waktu ini kita bergumul dengan pandemi COVID-19. Saya mau menyapa setiap kaum bapak. Apa kabar bapak-bapak? Saya mau menyapa setiap kaum perempuan. Apa kabar para ibu yang selalu setia mendampingi suami dan anak-anak? Saya mau menyapa para pemuda-pemudi dalam jemaat ini. Untuk kita semua, bagaimana kondisi dan suasana hati kita hari ini? Apakah Bapak Ibu, teman-teman pemuda tetap bersuka cita menjalani fungsi sebagai suami, istri, anak, pekerja, pelajar, bahkan pelayan dalam satu hari ini saja? Apakah tetap bersuka cita? Umat Tuhan, apapun tantangan yang sementara kita hadapi hari ini, bahkan yang akan kita hadapi esok hari, saya mengajak jemaat sekalian untuk melihat terus kepada Allah. Allah yang senantiasa menunjukkan kasih setianya kepada jemaat sekalian. Kasih setia yang hanya bisa dilihat, dirasakan, bahkan dinikmati oleh semua suami, istri, anak, oleh semua pekerja, pelajar, bahkan pelayan yang benar-benar hidup dengan penuh rasa syukur kepada Allah, bukan hidup dengan banyak mengeluh. Yunus mengeluh, dan keluhan itu didasari hati yang panas. Dan pada akhirnya hati yang panas itu membuat Yunus tidak mampu melihat bahwa melalui pohon jarak itu kasih setia Allahnya sementara dinyatakan. Karena pemikiran yang begitu sempit bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub hanya boleh menunjukkan kasih setianya kepada bangsa Israel dan keturunannya, maka Yunus benar-benar tidak mampu melihat bahwa Allah yang ia akui memiliki kasih setia itu juga berkenan atas kehidupan semua bangsa. Karena ia berkenan, maka Yunus diutus. Makanya laut dibuat bergemuruh saat Yunus memilih rute yang berbeda dalam perjalanan ke Niniwe. Makanya pohon jarak Allah tumbuhkan hanya untuk membuat Yunus bersuka cita. Makanya Allah berkata kepada Yunus, "Layakkah engkau marah?" Dan perkataan Allah kepada Yunus diucapkan sampai 2 kali. Jemaat Tuhan, jika benar Yunus memiliki pemahaman iman yang sungguh sangat baik tentang kasih setia Allah, maka seharusnya pemahaman itu mengantar Yunus untuk juga melihat bahwa ketika Abraham dipanggil keluar dan ketika keturunannya dapat masuk ke tanah perjanjian, itu bukan karena kehidupan mereka lah yang paling baik di antara bangsa lain, tetapi lagi-lagi karena kasih setia dari Allah lah, maka Abraham dipanggil dan keturunannya masuk ke tanah perjanjian.
Dari pemanggilan dan pemilihan itu seharusnya semua bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel melihat Allah yang murah hati itu. Allah yang akan mengupayakan apapun supaya setiap makhluk ciptaannya melihat keberadaannya dan kehidupan mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat. Bapak Ibu, teman-teman pemuda, bersama-sama kita akan belajar 3 hal dalam pembacaan Alkitab di ibadah Pelkat ini. Hal yang pertama, jemaat Tuhan, Allah itu memiliki kasih setia yang luar biasa besar. Kasih setianya nyata, bahkan di atas kayu salib dan kubur yang kosong itu, kasih setianya tidak dapat terbantahkan oleh siapapun. Karena kasih setianya jugalah kita dihadirkan ke dalam dunia ini di tengah-tengah kota Tarakan, dalam jemaat Immanuel Tarakan sebagai satu keluarga yang seharusnya menunjukkan bagaimana kehidupan keluarga yang senantiasa dilimpahi kasih setia dari Allah. Bersama-sama mari bersyukur karena awal tahun 2020 ini Allah mengizinkan pergumulan besar dihadapi oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 membuat kita sebagai kaum bapak yang dulu mungkin sangat malas beribadah, sekarang mau dan bisa duduk beribadah. Kita sebagai kaum perempuan yang dulu sangat enggan beribadah, sekarang mau diajak beribadah. Kita sebagai anak-anak muda yang dulu tidak pernah muncul di gereja, sekarang mau bersama-sama seluruh anggota keluarga membaca Alkitab dalam ibadah. Saya mau mengimani bahwa sebelum wabah ini berakhir, seluruh warga Jemaat Immanuel Tarakan, bahkan seluruh umat percaya menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dalam menunjukkan kasih setia Allah yang terus-menerus dialami selama nafas hidup Ia anugerahkan. Jemaat Tuhan, saya mau berbagi pengalaman pelayanan selama wabah ini terjadi dalam kehidupan warga jemaat yang ada di Pos Pelkes. Ada satu keluarga yang melalui ibadah Jumat Agung telah melihat kasih setia Allah yang juga nyata di dalam kehidupan anak kekasih mereka. Keluarga ini berbagi kisah bagaimana salah satu anak mereka mengikuti perjamuan yang dilaksanakan di dalam rumah mereka. Karena hampir tidak pernahnya anak ini masuk ke gereja, maka ia sama sekali tidak ada pengalaman bagaimana sih cara makan dan minum dalam perjamuan itu. Beberapa kali kepala keluarga mengajari dan mengingatkan caranya seperti apa. Setelah tahu caranya seperti apa, anak dalam keluarga ini pun menerima pelayanan perjamuan dalam keadaan yang saya imani sungguh sangat siap dan Allah berkenan. Jemaat Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga yang kita jalani saat ini dengan beragam tantangan yang masih kita hadapi. Suami yang malas ke gereja, istri dan anak-anak yang malas ke gereja. Bagi setiap anggota keluarga yang di mata kita mungkin begitu tidak berkenan di mata Allah karena kemalasan mereka beribadah. Mari imani bahwa kasih setia Allah tetap Ia anugerahkan bagi setiap mereka yang kita kasihi. Jika Bapak, Ibu, dan teman-teman pemuda sungguh-sungguh beribadah saat ini, mari renungkan sudah berapa banyak kasih setia Allah itu dinyatakan dalam diri dan kehidupan kita. Layakkah kita terus bertahan dan menjalani hidup yang semakin jauh dari kehendak Allah? Pantaskah kita bertahan hadir jadi suami sebagai suami yang tidak mampu memberi teladan sebagai imam? Pantaskah
kita hadir sebagai istri yang tidak cantik di mata Allah karena lebih memilih jauh dari persekutuan? Pantaskah kita bertahan hadir jadi pemuda-pemudi yang hanya tahu meminta semua hal kepada Allah, tetapi untuk ibadah 1 jam di gereja saja kita begitu malas? Kita semua adalah orang-orang yang telah diselamatkan dari kebinasaan. Kita adalah pribadi yang terus dilimpahi kasih setia Allah. Layakkah kehidupan yang seperti ini kita persembahkan kepada Allah? Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, jemaat Tuhan, kita semua bergumul, itu benar. Mari akui, begitu banyaknya tekanan yang kita hadapi, baik dalam rumah tangga, di tempat bekerja, bahkan dalam pelayanan dan persekutuan. Tekanan-tekanan itu kadang membuat hati ini panas. Ketika hati ini mulai dikuasai oleh amarah, kita menggerutu luar biasa hebat. Tapi lihat kepada siapa biasanya gerutu itu kita arahkan? Kepada diri sendirikah? Atau kepada Allah? Jangan-jangan selama ini kita jadi Yunus yang taunya marah kepada Allah sampai tidak melihat kasih setia Allah. Masih bertahankah Bapak, Ibu, Saudara di dalam rumah sampai minggu ini? Atau sudah mulai mengeluh kepada Allah? Allah, kapan wabah ini selesai? Saya sudah mulai bosan di rumah terus-menerus. Kalau Bapak, Ibu, Saudara adalah pribadi yang dalam beberapa minggu ini sudah mulai mengeluh kepada Allah karena kondisi saat ini, itu berarti kita benar-benar tidak mau melihat saat ini Allah terus-menerus menunjukkan kasih setia kepada bumi yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan karena ulah manusia. Kalau masih mengeluh, berarti kita tidak mau melihat bahwa di waktu-waktu ini Allah terus mendekatkan suami dengan istri, mendekatkan orang tua dengan anak. Terlebih khusus, kita manusia didekatkan kembali dengan dirinya dalam hubungan yang saat ini terus-menerus ia pulihkan. Cara Allah menunjukkan kasih setianya, jemaat Tuhan, itu hanya mampu kita pahami kalau hati ini kembali menjadi tempat kediaman bagi Allah. Supaya kita mampu melihat ada Allah di setiap peristiwa dan itu baik. Itu hal yang kedua. Jemaat Tuhan, hal yang ketiga, layakkah kita sebagai umat Allah membatasi sesama kita melihat Yesus Kristus di dalam diri dan kehidupan kita saat ini? Kasih setianya ia beri bagi siapa saja tanpa batasan. Maka jangan hadir jadi manusia yang pelit karena Allah kita murah hati. Mari ubah sikap, mari kembali belajar taat dan setia kepada Allah, dan kerjakanlah panggilan dan pengutusan itu selagi nafas hidup masih Dia anugerahkan. Umat Tuhan, selamat bertumbuh di dalam ibadah Pelkat yang kita kerjakan bersama-sama dari rumah kita masing-masing, dengan firman Tuhan yang terus-menerus menjadi dasar kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar perubahan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak jemaat semua, mari kita satukan hati, kita naikkan doa syukur kita kepada Allah. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengagungkan kemuliaan nama-Mu, Allah yang sampai detik ini terus menunjukkan kemurahan hatinya bagi seluruh umat manusia. Umat manusia yang ternyata tidak mampu menjadi rekan sekerjamu. Secara khusus kami, umat
umat percaya yang telah Engkau selamatkan. Terima kasih karena melalui ibadah Pelkat yang boleh kami kerjakan bersama-sama malam hari ini, firman Tuhan menyapa, menegur kami semua, baik kami sebagai suami, kami istri, dan kami anak-anak. Terima kasih karena sampai detik ini Tuhan melayakkan kami untuk terus-menerus mengalami pembaharuan dalam kehidupan beriman ini. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan Yesus yang terus Kau nyatakan dalam rumah tangga ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang terus Kau nyatakan di dalam kehidupan kami dengan masyarakat. Terima kasih untuk kasih setiamu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Terima kasih karena dalam keadaan yang sulit seperti ini pun kasih setiamu semakin nyata bagi kami semua. Kalau kami tidak mampu melihat kasih setiamu itu, ya Allah, tolong ampunilah kami. Dengan firman-Mu kami belajar untuk melihat ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam dunia ini, ketika Tuhan terus-menerus memakai kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan sementara menunjukkan kasih setia kepada dunia ini melalui kehadiran kami, umat percaya yang sudah Tuhan selamatkan. Hamba berdoa untuk setiap keluarga yang melaksanakan ibadah Pelkat pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan mengizinkan kami untuk mengerjakan ibadah ini bersama-sama. Kami boleh saling memperhatikan satu sama lain. Bagaimana kami punya tanggung jawab untuk memperkenalkan, memperlihatkan Yesus Kristus kepada setiap anggota keluarga yang kami kasihi dalam rumah ini. Hamba berdoa untuk setiap keluarga dalam Jemaat Immanuel Tarakan, ketika mereka hidup dalam pergumulan yang begitu berat. Hamba percaya kasih setia Tuhan itu membuat mereka mampu menjalani masa-masa yang sulit ini. Untuk tiap-tiap pribadi, hamba berdoa bagi setiap suami, Tuhan memampukan mereka untuk jadi imam yang membawa istri dan anak-anak semakin dekat kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap suami yang selama ini sudah malas melaksanakan ibadah dan membuat hati istri begitu cemas. Ketika mereka duduk bersama-sama dengan istri dan anak-anak dalam ibadah saat ini, hamba percaya itu karena kasih setia Tuhan yang membuat mereka menyadari, sehingga mereka boleh memberi waktu untuk bersekutu bersama-sama istri dan anak-anak. Begitu juga untuk para istri yang sudah sangat malas, sehingga membuat hati suami pun cemas. Ketika saat ini mereka boleh duduk bersama-sama, itu karena kasih setia Allah masih Allah nyatakan dalam kehidupan mereka. Bagi setiap teman-teman pemuda yang selama ini tidak lagi aktif dalam kegiatan peribadahan, dan saat ini boleh bersama-sama duduk dengan orang tua mereka dalam ibadah Pelkat, inilah kasih setia Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan mereka di masa muda ini. Kiranya kasih setia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan rumah tangga seluruh warga Jemaat Immanuel Tarakan dapat direspon dengan baik sehingga ada perubahan yang nyata dalam kehidupan suami, istri, dan anak-anak pemuda kami. Setelah wabah ini selesai, kiranya mereka tetap dapat hadir jadi pribadi yang terus bertanggung jawab di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi mereka. Ketika Tuhan terus-menerus memberi kekuatan bagi mereka untuk menjalankan beragam fungsi mereka baik dalam rumah maupun di luar rumah, kiranya kami benar-benar dapat merespon kasih setia Tuhan itu dengan cara yang lebih layak lagi. Hamba berdoa untuk setiap warga Jemaat Immanuel Tarakan yang saat ini mengalami sakit penyakit sehingga mungkin dari atas ranjang tempat tidur mereka melaksanakan ibadah ini. Sungguh kasih setia Tuhanlah yang memampukan setiap warga jemaat sekalipun dalam keterbatasan fisik dan sakit penyakit, tapi tetap dapat melaksanakan ibadah ini. Maka biarlah itu menjadi teladan bagi setiap anggota keluarga. Biarlah itu menjadi kesaksian iman bagi seluruh jemaat, bahwa dalam keadaan apapun kasih setia Tuhan selalu Tuhan anugerahkan bagi setiap umat percaya. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menghormati Tuhan yang kami imani dalam Yesus Kristus, untuk lebih sungguh lagi mengasihi Tuhan yang kami imani dalam Yesus Kristus.
Hamba berdoa untuk seluruh presbiter yang ada di Jemaat Immanuel Tarakan. Tuhan memberkati sehingga pelayanan yang boleh kami kerjakan bersama-sama sampai detik ini itu benar-benar dapat menjadi kekuatan bagi kami sebagai para pelayan, menjadi berkat bagi seluruh warga jemaat. Kami berdoa untuk semua pegawai kantor, kiranya Tuhan memberi kekuatan sehingga di waktu-waktu ini sekalipun mereka harus tetap bekerja, mereka tetap diberi kekuatan, dijaga, dipelihara dan dilindungi, sehingga boleh tetap melaksanakan beragam aktivitas termasuk tugas tanggung jawab sebagai pegawai dalam keadaan yang baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk semua tenaga medis. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih untuk kasih setia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Dengan kekuatan, dengan sukacita, Tuhan memberi mereka kepercayaan untuk menjadi alat yang sempurna di tangan Tuhan. Dukung mereka Tuhan dengan memberi kekuatan, memberi kasih setia juga kepada anggota keluarga mereka. Dan terima kasih karena Tuhan boleh mengizinkan kami memberikan dukungan dalam doa melalui ibadah-ibadah yang kami kerjakan dari rumah kami untuk semua tenaga medis dalam dunia ini, secara khusus di Kota Tarakan. Kami berdoa mengimani bahwa kasih setia Tuhan selalu nyata bagi seluruh pasien COVID-19, bagi seluruh keluarga pasien COVID-19. Kami berdoa kiranya damai sejahtera Allah itu menjadi kekuatan bagi mereka untuk terus mampu menjalani hari-hari dalam ruang isolasi, untuk terus mampu memberi dukungan bagi orang-orang yang mereka kasihi yang sementara diisolasi. Terima kasih untuk setiap perkara yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Gerejamu Tuhan percayakan untuk menjadi gereja yang lebih aktif lagi, lebih sungguh lagi dalam melayani. Dan kiranya kami tidak menyia-nyiakan kasih setia Tuhan yang Tuhan terus anugerahkan bagi gerejamu, secara khusus GPIB Jemaat Immanuel Tarakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami untuk melaksanakan ibadah aktual kami dengan terus melihat bahwa kasih setia Tuhan selalu nyata, bahkan melalui kehadiran kami. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur yang kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan ibadah aktual yang Tuhan tetap anugerahkan bagi kita. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan terus melihat kasih setia Allah yang terus Ia limpahkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.